lagi, silakan duduk. Lengkap tuh, dari semua. Ya. Baik, kalau dari semua, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan doa. Ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan mempelajari lagi tentang tema indahnya kebersamaan ya. Coba sama-sama Pak. Baik, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini ada dua ya. Yang pertama kita lihat tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, setelah membaca pemahaman teks tentang keberagaman budaya, peserta didik mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap. Yang berikut, setelah eksplorasi, peserta didik mampu menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama yang ada di sekitar. Sebelum kita lanjut pada kegiatan berikutnya, saya minta kita berdiri dulu. Berdiri lurus. Di luar kita memulai kegiatan kita yang selanjutnya. Saya minta kita semua menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Satu orang pimpin. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Jadi, ya, tujuan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ini sebagai pengantar ya. Sebagai pengantar bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman budaya, keragaman apa lagi? Baik. Sekarang amati gambar di bawah. Amati dulu. Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang pertama? Saya, Kak. Oke, Arike. Orang yang sedang menari dan di belakangnya ada rumah adat. Ya. Menurut Arike, gambar yang pertama adalah gambar anak yang sedang menari dan dilatar belakangi oleh rumah adat. Ya. Tepuk tangan dulu. Dan berikut gambar yang kedua paling atas. Gambar adat. Gambar rumah adat. Apa lagi? Ya, yang di depan. Manusia dengan rumah adat. Oke. Pakaian tradisional orang yang sedang menari dan rumah adat. Yang dijawab itu, yang dijawab oleh adik-adik semuanya benar ya. Yang dijawab itu benar. Baik. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Saya. Kita dulu. Pakaiannya berbeda-beda. Gambar pakaian yang berbeda-beda. Ya. Menunjukkan perbedaan. Menunjukkan perbedaan ya. Jadi yang dijawab itu benar ya. Gambar yang ketiga, ya. Gambar yang ketiga mau menunjukkan bahwa di Indonesia itu, sebelum kita lanjut saya mau tanya dulu, adakah di kelas kita ini yang mempunyai suku atau agama yang berbeda? Saya. Ada perbedaan tidak di dalam kelas ini? Perbedaan apa? Agama apa saja yang ada di dalam kelas ini? Agama apa? Jadi di dalam kelas ini ada dua agama, yaitu Katolik dan baik. Jadi walaupun di dalam kelas ini memiliki perbedaan agama, tetapi tidak boleh melihat itu sebagai sesuatu yang memisahkan, ya, baik dari pergaulan, ya, pada saat bermain tidak boleh membedakan agama. Tidak boleh ketika ada teman yang beragama Islam, misalnya, tidak mau bermain dengan teman yang beragama Muslim, itu tidak boleh ya.
Jadi tidak boleh melihat perbedaan itu. Perbedaan-perbedaan itu kita tetap satu, ya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi Indonesia, ya, terdiri atas banyak pulau, ya, suku bangsa, tarian, keberagaman yang sudah kalian sebutkan tadi, ya, keberagaman yang sudah kalian sebutkan tadi kita patut, ya, patut bersyukuri karena itu merupakan anugerah, ya. Keberagaman itu merupakan anugerah, bukan sesuatu yang salah. Ya. Jangan karena ada keberagaman sudah mulai timbul perpecahan. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi keberagaman atau perbedaan itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan, ya. Sekarang kita masuk dalam kelompok, ya. Masuk dalam kelompok. Kita bagi, ada berapa orang ini? 12. Kita bagi 4 orang, ya, 4 orang. Berarti ada 3 kelompok, ya. Ya, ada 3 kelompok. Sekarang hitung. 1, 2, 3. Ya, sekarang yang dapat angka 1 duduk sama-sama dengan teman yang mendapatkan angka yang sama. Sebentar saya akan membagikan teks bacaan sekaligus dengan LKPD, ya. Jadi kita akan mencoba berdiskusi dalam kelompok, menemukan ide pokok, ya, gagasan pendukung yang sesuai dengan seruan dalam LKPD. Nanti di dalam kelompok kita coba cara menemukan ide pokok itu melalui membaca pemahaman, ya. Melalui membaca pemahaman. Bagaimana cara membaca pemahaman? Perhatikan baik-baik, ya. Bagaimana caranya? Cara membaca pemahaman yaitu membaca dengan baik dan benar. Teman-teman yang lain mendengar dan Kiai harus membaca dengan baik dan benar supaya teman-teman yang lain memahami isi bacaan itu. Setelah itu nanti tukar, misalnya supaya informasi yang diberikan dipahami oleh teman-teman yang ada tugas mandirinya, ya. Tugas mandiri yaitu tuliskan kembali isi paragraf pertama dan kedua menggunakan bahasa sendiri. Pawai budaya. Pawai budaya terkenal. Dan tadi dalam membaca pemahaman, informasi apa yang didapat dari teks supaya nanti informasi itu ditulis kembali menggunakan bahasa sendiri atau pikiran sendiri, ya. Paham tuh? Ya, coba. Dalam membaca pemahaman itu, yang membaca itu harus benar. Teman-teman yang lain bisa tulis kembali, misalnya paragraf pertama dan kedua menggunakan pikiran sendiri. Sangat menarik bagi para yang membanggakan. Itu melihat baik tersebut. Langsung isi. Paragraf pertama dari pokok apa? Paragraf kedua langsung isi. Kalau sudah kerja yang ini dengan ini, lanjutkan yang mandiri punya. Kerja yang mandiri punya di kertas masing-masing, di kertas masing-masing. Nah, kalau ini sudah lanjut kerja yang bagian. Proses jalannya diskusi dengan baik-baik. Setelah perwakilan dari salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi, sekarang saya berikan kesempatan yang pertama kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Paragraf 1, pawai. Berikan kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi para kampung
Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Kalimat utama paragraf pertama itu di bagian mana? Kalimat utamanya. Ada yang jawabannya berbeda? Tidak. Pokok paragraf kedua. Di barisan terbaik depan terlihat rombongan dan hari. Ya, sekarang kita lihat paragraf kedua. Jadi kalimat utama paragraf kedua. Sementara kalimat-kalimat yang lain itu mau menjelaskan bagaimana budaya Maluku itu sangat menarik. Ya. Baik. Tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana menentukan ide pokok kalimat penjelasnya. Sekarang saya akan menjelaskan sekali lagi tentang mentalitas ya. Dari Indonesia ada. Baik. Sampai di sini paham? Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya akan mencek kembali apa yang sudah kalian dapat hari ini. Ya, kita coba mengerjakan soal evaluasi ya. Sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, saya minta kembali ke tempat duduk. Sudah? Yang sudah boleh tunggu. Kalian dengan dulu. Tadi kita sudah mengerjakan evaluasi ya. Bagaimana soalnya? Gampang tidak? Jadi kalau gampang, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa yang dimaksudkan dengan ide pokok? Jadi itu merupakan ide pokok. Sementara kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan inti dari bacaan. Keberagaman itu perlu kita syukuri, ya, karena itu merupakan anugerah. Kita wajib mensyukuri. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita harus saling apa? Menghargai antara satu lain. Walaupun itu Berbeda-beda, namun tetap satu. walaupun berbeda, tetap kita harus saling menghargai ya. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak ada perbedaan. Baik. Itu saja hal yang perlu kita pelajari hari ini. Ya. Terima kasih karena baik, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa sampai di rumah tetap belajar ya. Halo Bandung. Sampai jumpa. Halo. Ini untuk pimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Ya, kita semua berdiri. Marilah kita siap berdoa. Jangan lupa Doa kami yang selesai. Sekarang